Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Frandi Onibala SKPMKes, dosen tetap Prodi Diploma 3 Keperawatan, Akademi Keperawatan Metroya Manado. Saat ini akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi keperawatan dengan kode mata kuliah MW.D.K4 yang ditujukan pada mahasiswa semester 2 dengan jumlah SKS 2. Perkuliahan akan ditempuh dalam 16 kali pertemuan tatap muka, di mana 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep proses keperawatan yang mencakup pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi atau tindakan keperawatan, dan evaluasi keperawatan dengan menerapkan prinsip berpikir kritis. Di akhir perkuliahan ini, mahasiswa dibekali dengan teknik pemeriksaan fisik yang dapat diaplikasikan pada kasus nyata untuk kompetensi antara lain keperawatan dasar dan keperawatan medikal bedah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang tertuang dalam RPS adalah CPL 2, CPL 3, dan CPL 5. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah CPMK 1 menguasai konsep berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, dan landasan teoritis proses keperawatan sebagai metode ilmiah dalam penyelesaian masalah keperawatan. CPMK 2 mampu mendemonstrasikan keterampilan melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif termasuk anamnesa dan pemeriksaan head to toe. CPMK 3 mampu merumuskan diagnosis keperawatan, menetapkan luaran, dan menyusun intervensi keperawatan dengan mengintegrasikan standar nasional, SDKI, SLKI, dan SIKI dengan tepat. CPMK 4 mampu melaksanakan dan mengevaluasi asuhan keperawatan secara sistematis menggunakan pendekatan SWOP atau SWOP-peer dengan memperhatikan prinsip etika dan komunikasi terapeutik. Proses pembelajaran atau sistem pembelajaran menggunakan 3 komponen utama, yaitu DIA, Delivery. Materi dan RPS dapat diunduh melalui sistem e-learning e-kampus Akper Metroya Manado. Pembelajaran ini juga didukung melalui media video digital serta kuis interaktif. Interaction melibatkan komunikasi dua arah melalui diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi bersama. Assessment mencakup assessment formatif, yaitu kuis, tugas individu, tugas kelompok, sikap, serta keterampilan. Dan assessment sumatif yang meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang diterapkan adalah Clinical Skill Laboratory atau skill laboratorium, meliputi demonstrasi instruktur, praktek mandiri, dan ujian praktek. Referensi yang digunakan adalah buku karya dosen pengampu, buku referensi ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi agar mahasiswa mendapatkan informasi terkini atau terbaru. Berikut ini video pembelajaran untuk pertemuan ketiga dengan topik pemeriksaan fisik keperawatan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Ini adalah pertemuan ketiga. Tapi sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, pada saat ini, Bapak akan ambil presensi dulu. Apakah semua hadir atau ada yang disana? Hadir semua. Nanti minta tolong untuk mengisi presensi ya, presensi mandiri di e-kampus.
tolong isi, jadi isi hadir ya, untuk hadir. Baik, untuk pertemuan kita pada saat ini kita akan membahas tentang proses pengkajian ya. Yang subtopiknya kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya, siapa yang masih ingat materi pertemuan kedua minggu lalu? Ya, silakan Bunda berdiri. Pertemuan yang lalu membahas tentang proses perawatan. Proses perawatan adalah materi sistematis yang menggunakan pengenalan ilmiah, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis yang mengarahkan perawat untuk merawat pasien secara efektif. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan bisa. Pertemuan sebelumnya Bapak juga membahas tentang tahapan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, mantap. Luar biasa pada pertemuan kedua. Baik, kalau begitu kita akan masuk pada pertemuan kita saat ini, yaitu pengkajian atau pemeriksaan fisik di dalam keperawatan. Jadi materi kali ini ada 6 kajian atau subtopik yang akan kita pelajari bersama. Pertama, kami tentang apa itu pemeriksaan fisik. Yang kedua, tujuan kenapa harus dilakukan pemeriksaan fisik. Ketiga, pendekatan apa pemeriksaan fisik itu. Dan keempat, prinsip-prinsip di dalam pemeriksaan fisik. Kelima, peralatan ya, atau instrumen yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Dan terakhir, teknik pemeriksaan fisik. Ini penting ya. Yang poin ke-6 ini penting untuk kita pelajari bersama karena akan diaplikasikan pada saat praktik di rumah sakit atau di klinik. Baik, akan mulai topik kita pada saat ini. Apa itu pemeriksaan fisik? Jadi pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan tubuh ya, secara keseluruhan atau sebagian sesuai dengan keperluan atau kebutuhan. Siapa yang melakukan pemeriksaan fisik ini? Ya, tenaga kesehatan termasuk perawat. Ya, pemeriksaan fisik ini merupakan bagian dari pengkajian keperawatan atau bagian dari proses perawatan. Pemeriksaan fisik ini salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada saat melakukan pengkajian. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan pemeriksaan fisik? Di sini ada 6 poin. Apa saja yang menjadi tujuan? Pertama, untuk mendapatkan data secara sistematis, ya, komprehensif. Ya, sistematis itu berurutan, komprehensif itu menyeluruh. Nah, itu yang tertuang di dalam rekam medis pasien. Tujuan berikut adalah memastikan membuktikan hasil anamnesis. Biasanya kan pasien masuk ya rumah sakit dengan keluhan misalnya nyeri. Setelah dilakukan anamnesa, wawancara dengan pasien dan keluarga, didapatkan nyerinya misalnya di abdomen, kuadran kanan. Untuk memastikan keluhan pasien ini, maka dilakukan pemeriksaan fisik, memvalidasi keluhan atau data psikologi pasien. Karena pemeriksaan fisik itu bagian dari data genetik. Selanjutnya menegakkan diagnosa. Nah, kalau di keperawatan itu menegakkan diagnosa keperawatan. Nanti di kedokteran juga menegakkan diagnosa medis. Selanjutnya menentukan status kesehatan pasien, kemudian mengidentifikasi apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pasien mengeluh nyeri. Maka dilakukan pemeriksaan fisik, misalnya melakukan teknik palpasi di area abdomen kanan atau kanannya. Bagian keenam adalah mengambil data dasar ya, untuk menentukan rencana tindakan. Sebelum kita menegakkan diagnosis dan perawatannya harus ada data dasarnya terkait dengan hasil pemeriksaan fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ini, maka dirumuslah suatu diagnosis ke perawatan. Diagnosis perawatan ini akan mengantar kita untuk melakukan perencanaan
perawatan supaya tepat. Pemeriksaan fisik yang tepat, nah, itu juga akan menentukan bagaimana upaya perawat untuk menegakkan perencanaan perawatan yang tepat, supaya nanti apa yang akan dilakukan pada pasien itu sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pasien. Selanjutnya, pendekatan di dalam pemeriksaan fisik. Ada 3 pendekatan di dalam pemeriksaan fisik. Pertama, head to toe. Apa itu head to toe? Pemeriksaan head to toe itu merupakan pemeriksaan dari kepala sampai ujung jari kaki. Berurutan, kepala turun ya, kemudian apa namanya, telingnya, mata, wajah, leher, dan seterusnya sampai ke ujung jari kaki. Kemudian ada umum juga dilakukan pemeriksaan. Apakah pasien keadaan umumnya sakit parah, sedang. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darahnya berapa, kemudian respirasinya berapa, frekuensi nadinya, dan suhu tubuhnya. Ya. Selanjutnya pendekatan kedua yaitu ROS atau review of system. Ya, pendekatan review of system ini berarti pendekatan pemeriksaan fisik dengan melihat sistem tubuh. Lalu kan di anatomi fisiologi kita sudah pelajari kan tentang sistem-sistem pada anatomi fisiologi. Ada di sini ada 2 sistem. Ada sistem pernafasan, ada juga sistem kardiovaskuler. Selanjutnya turun di area abdomen. Di sini ada sistem pencernaan dan juga ada sistem perkembangan, ada juga sistem reproduksi, ada juga sistem endokrin, ya banyak sistem ya. Selanjutnya turun lagi kan ada sistem apa? Reproduksi. Selanjutnya turun lagi ke bawah ada sistem muskuloskeletal. Selanjutnya bagian terakhir dari pendekatan ini adalah menggunakan pola fungsional Gordon. Ini meliputi persepsi kesehatan, ya, bagaimana pasien persepsinya terhadap kesehatan itu seperti apa. Ya. Selanjutnya nutrisi, ya, pola eliminasi, pola tidur istirahat, kognitif, peran, aktivitas, seksualitas, topik, dan nilai atau pola kepercayaan. Pendekatan pemeriksaan fisik ini ya, biasanya disesuaikan dengan institusi. Kalau di Akademi Indo, dia menggunakan pendekatan head to toe dan juga review of system. Pendekatan mana yang dipakai dalam penulisan, dalam pendokumentasian asuhan perawatan, terutama pada pengkajian. Selanjutnya, bagaimana melaksanakan pemeriksaan fisik ini? Harus sistematis dan konsisten, sehingga tidak ada tahap pemeriksaan yang berbeda. Jadi kalau praktek itu jelas beda dari kepala turun berurutan sistem sejak kepala di kaki, perut, naik ulang ke wajah. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus berurutan. Selanjutnya kita akan melihat prinsip-prinsip di dalam pemeriksaan fisik. Ini pertama, jangan lupa menjelaskan prosedur kepada klien. Kalau menggunakan pendekatan misalnya review of system, jelaskan bagaimana yang akan dilakukan, sistem mana yang akan dilakukan. Misalnya, pasien mengeluh batuk, sesak nafas, maka fokus pemeriksaan fisiknya sistem apa? Sistem respirasi atau sistem pernafasan. Kemudian bisa menggunakan pendekatan etik. Di dalam pemeriksaan fisik diperhatikan, ya, dia melakukan pemeriksaan fisik itu dari arah eksternal ke internal. Itu prinsip. Bagian luar kemudian ke arah dalam. Kemudian keempat, ya, memeriksa bagian yang normal, ya, sebelum mengamati bagian yang periksa dulu yang normal. Normalnya seperti apa? Sehingga memang pemahaman pemeriksaan fisik ini entry barrier-nya adalah anatomi fisiologi. Anda harus paham benar tentang anatomi fisiologi karena kaitannya
pemeriksaan fisik, pemeriksaan tubuh. Berarti apa? Pemeriksaan anatomi dan fisiologi. Maka kita harus paham mana yang normal, mana yang abnormal. Selanjutnya, mengamati bagian simetris tubuh. Misalnya antara tangan kanan dan tangan kiri, simetris atau tidak? Sama tidak? Atau misalnya satu lebih panjang, satu lebih pendek, satu lebih tinggi, satu lebih besar, satu lebih kecil. Ya, itu kesimetrisan. Kemudian melakukan pemeriksaan di sisi kanan tulang. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, sebaiknya ya kita berada pada posisi sebelah kanan. Ini adalah prinsip ya, prinsip daripada pemeriksaan fisik. Selanjutnya kita akan melihat peralatan atau instrumen apa yang digunakan. Ya tentunya ya di dalam melakukan pemeriksaan fisik kita menggunakan indera, ya kan? Kalau kita melakukan inspeksi, berarti indera apa yang dipakai? Penglihatan dan seterusnya. Kemudian selain menggunakan panca indera, kita juga menggunakan instrumen-instrumen dasar. Misalnya melakukan atau memeriksa tekanan darah. Menggunakan apa? Ya, stetoskop dan sfigmometer. Ya. Memeriksa misalnya tinggi badan, menggunakan apa? Ya, meteran, ya, atau lingkar kepala, lingkar lengan dan seterusnya. Memeriksa refleks, menggunakan hammer misalnya, dan masih banyak lagi, termasuk stetoskop. Ya. Stetoskop ini ya adalah salah satu instrumen penting di dalam melakukan pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda kita harus ada, sebaiknya harus ada. Ya. Walaupun ya meskipun juga apa namanya pada pemeriksaan tekanan darah itu boleh tanpa stetoskop, berarti hasilnya berpalpasi, sistolik berpalpasi. Kalau tidak menggunakan stetoskop, gitu ya. Itu instrumen umum ya yang digunakan pada saat pemeriksaan dan masih banyak lagi. Kemudian ini materi terakhir atau bagian terakhir daripada topik yang kita bahas, yaitu teknik pemeriksaan fisik. Dikenal dengan IPPA atau IPA. Apa itu? Ya, itu inspeksi, kemudian perkusi, palpasi, dan terakhir auskultasi. Ini urutan yang umum digunakan, IPPA. Tetapi pada pemeriksaan fisik sistem abdomen perut, palpasi, ya, dan auskultasi itu bertukar. Jadi auskultasi itu di urutan ke-2, sedangkan palpasi itu urutan terakhir. Ya, kenapa? Pada sistem abdomen palpasi itu di urutan terakhir. Jadi pada pencernaan itu urutannya seperti ini: inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Nah, kenapa dia di urutan terakhir? Ya? Karena mencegah manuver yang berlebihan. Ya, ketika Anda sudah mempalpasi ya, terlebih dahulu dan Anda melakukan auskultasi kemudian, itu akan mempengaruhi bunyi yang sebenarnya di dalam intraabdomen, sehingga sebaiknya dilakukan dulu auskultasi, ya. Kemudian terakhir palpasi. Bapak akan mengajarkan sedikit ya tentang teknik pemeriksaan fisik ini. Kalau inspeksi, ya, sekali lagi kita menggunakan mata, ya, mata. Apa yang diinspeksi? Ukuran, bentuk, kesimetrisan, warna, posisi, penampilan, itu yang diinspeksi. Kalau ukuran jelas ya, apakah besar,
kecil, ya kan? Bentuk-bentuk bulat, segi empat, segitiga, simetris, ya kan? Kesimetrisan, asimetris atau simetris, sama atau berbeda ukurannya, beda. Itu kan gini. Selanjutnya warna rambut, warna kulit, gitu ya. Kemudian posisi dan terakhir penampilan misalnya cara berpakaian, kan itu diinspeksi, dilihat. Kemudian teknik yang berikut adalah perkusi. Perkusi seperti ini ya, ini Bapak contohkan. Begini ya, posisi tangan ini, tangan kiri ya, ini disebut ya, yang jari tengah tangan kiri ini disebut fleximeter. Jadi jari tengah tangan kiri diletakkan di permukaan tubuh pasien, sedangkan dua jari di sebelahnya kiri kanan itu diangkat. Ini disebut fleximeter atau landasan. Kemudian tangan kanan terserah Anda menggunakan jari mana, ibu jari atau jari telunjuk atau jari tengah. Boleh seperti ini ya tekniknya. Coba bisa perhatikan. Ini namanya perkusi. Ada kan bunyinya kan kedengaran. Kalau bunyinya belum terdengar, berarti belum benar teknik itu. Ya, tapi kalau sudah bunyinya sudah terdengar, berarti sudah benar teknik. Ya, nanti boleh dipelajari ya. Nanti di akhir ada tugas terkait dengan teknik perkusian fisik. Kemudian teknik yang ketiga yaitu palpasi. Palpasi itu disebut juga periksa raba, sedangkan perkusi itu disebut periksa ketuk. Apa yang diraba? Apa yang dipalpasi? Suhu tubuh bisa, ya kan? Suhu tubuh kan dipalpasi, ya. Kemudian apakah ada nyeri atau tidak di perut sama? Apakah ada benjolan atau tidak? Apakah ada massa atau tidak? Nah, itu menggunakan teknik palpasi. Ya, selanjutnya teknik terakhir yaitu auskultasi. Auskultasi atau periksa dengar. Bisa menggunakan stetoskop, ya, atau tanpa menggunakan stetoskop. Itu kan ada direct and indirect. Direct itu langsung menggunakan telinga. Ya, I listen by ear alone kan. Contoh bising. Bising itu pernah dengar bising? Pernah ya? Pada pasien asma. Ya kan? Kosak. Ya kan? Bunyinya itu disebut bising. Itu kan tanpa menggunakan stetoskop. Direct. Dengar langsung dengan telinga. Kemudian indirect itu harus menggunakan stetoskop. Ya, kualitas stetoskop juga yang tergantung dari jenis kan, jenis daripada stetoskop itu. Apa yang didengar dengan stetoskop? Kalau di jantung didengarnya apa? Bunyi jantung. Kalau di usus mendengarkan bisik usus atau stetoskop. Juga di saat tekanan darah kan menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi apa? Diastolik dan sistolik. Bunyi pertama dan bunyi ya kan? Jadi memang untuk menggunakan ini kan harus dilatih terus menerus supaya telinga kita ini peka dengan bunyi-bunyi, termasuk bunyi jantung, ya, bunyi usus dan bunyi pada denyutan itu ya saat dilakukan pemeriksaan tekanan. Itu harus ada kan yang sulit pendengaran. Ini mana yang sistolik, mana yang bunyi awal, mana yang diastolik, mana yang bunyi akhir. Nah, itu harus dilatih terus. Oke, Bapak kira sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, silakan, Deborah. Pemeriksaan fisik ini
sekali, silakan duduk. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa pemeriksaan fisik ini merupakan bagian dari asuhan atau proses keperawatan, terutama pada pengkajian keperawatan. Untuk menegakkan diagnosa keperawatan, maka data yang harus ada, salah satunya hasil pemeriksaan fisik. Sehingga kenapa materi pemeriksaan fisik ini harus dipahami oleh mahasiswa atau oleh kita sebagai perawat atau Anda sebagai calon perawat, ya kan? Memeriksa tekanan darah itu kan perawat yang kerja di rumah sakit, ya kan? TTV kan perawat. Sehingga kenapa materi pemeriksaan fisik ini harus dipahami oleh mahasiswa atau oleh kita sebagai perawat atau Anda sebagai calon perawat, ya kan? Memeriksa tekanan darah itu kan perawat yang kerja di rumah sakit, ya kan? TTV kan perawat. Sehingga Anda harus dibekali dengan materi ini dan lainnya, ya, gitu ya. Jadi itu hubungannya. Kenapa kita mempelajari pemeriksaan fisik? Ada lagi yang tanya? Oke. Karena sudah tidak ada, jadi Bapak ada kuis yang sudah Bapak bagikan. Jangan lupa memasukkan kode, ya. Memasukkan kode untuk mengerjakan kuis. Baik. Jadi yang mendapatkan nilai tertinggi di sini adalah Deborah. Selamat ya, Deborah. Jadi kuis ini ya merupakan evaluasi formatif untuk melihat hasil belajar Anda pada topik pemeriksaan fisik. Nilai ini saya akan tambahkan dengan nanti ada nilai ujian akhir semester, ya, ada tugas-tugas, ada semester, ya, itu akan diakumulasikan sehingga menjadi nilai mata kuliah atau nilai dosen. Dan kita akan mengakhiri pertemuan ini, tetapi sebelumnya Bapak ada tugas, ya, tugas yaitu mempraktikkan teknik pemeriksaan fisik tadi. Kajian terakhir tadi, Bang tadi, dengan pasangan Anda. Silakan dari pasangan mempraktikkan teknik pemeriksaan tersebut, kemudian dibuat laporan pemeriksaan. Bisa ya? Ya. Nanti untuk pengumpulannya di pertemuan keempat minggu depan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang konsep proses diagnosis keperawatan. Oleh sebab itu, Bapak mohonkan ya untuk membaca bahan ajar yang sudah dibagikan di e-learning kampus, supaya nanti ketika Bapak masuk ke materi sudah ada pemahaman awal tentang konsep proses diagnosis keperawatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.